Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dengan segala macam berkat dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bertemu di channel Renungan Firman Kehidupan untuk sama-sama bertumbuh dewasa secara rohani. Namun sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini untuk kami dapat meluangkan waktu bersama-Mu dalam saat teduh ini. Kami memohon kiranya Engkau menyucikan hati dan pikiran kami agar kami dapat fokus dan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Terangi hati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami kebenaran yang akan kami renungkan. Kami juga berdoa bagi setiap beban dan pergumulan yang ada di hati kami. Kami menyerahkan semuanya kepadamu, dan kiranya melalui firman-Mu hari ini, kami mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan hikmat untuk menjalani setiap tantangan hidup. Ya Tuhan, berikan kami hati yang terbuka dan taat untuk menerima setiap pengajaran dan teguran dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu berakar kuat dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk semakin mengenal Engkau dan kehendak-Mu melalui saat teduh ini. Kiranya Engkau menyertai kami sepanjang waktu yang kami dedikasikan untuk-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan belajar sebuah ayat Alkitab yang diambil dari kitab Ibrani 2 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan kehendak Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sahabatku, tentunya kita seringkali bertanya-tanya, mengapa penderitaan harus ada di dunia ini? Mengapa orang-orang baik harus mengalami kesulitan, bahkan kesakitan? Ketika badai hidup menerpa, pertanyaan-pertanyaan ini bisa menghantui pikiran kita. Namun firman Tuhan hari ini memberikan sebuah perspektif yang mendalam tentang makna di balik penderitaan. Melalui ayat Alkitab yang baru saja kita baca, kita diajak untuk memahami bahwa bahkan Tuhan Yesus sendiri disempurnakan melalui penderitaan. Kata menyempurnakan di sini bukan berarti Tuhan Yesus sebelumnya tidak sempurna dalam esensi keilahiannya, tetapi sebaliknya ini merujuk pada penggenapan rencana Allah untuk keselamatan manusia, di mana Tuhan Yesus harus mengalami hidup sebagai manusia, merasakan segala keterbatasan dan kesakitan, hingga akhirnya mati di kayu salib. Jadi, jika Sang Anak Allah saja harus melewati jalan penderitaan untuk mencapai kesempurnaan dalam karya penyelamatannya, bagaimana dengan kita pengikutnya? Ibrani 2 ayat 10 menyatakan bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu memiliki tujuan mulia untuk membawa banyak orang percaya kepada kemuliaan. Dan cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui penyempurnaan melalui penderitaan. Lalu bagaimana penderitaan Kristus ini berhubungan dengan penderitaan yang kita alami? Kita bisa melihat bahwa jalan yang Tuhan Yesus lalui bukanlah jalan yang asing bagi para pengikutnya. Alkitab penuh dengan kisah tokoh-tokoh iman yang juga mengalami berbagai macam penderitaan. Namun melalui penderitaan itu, iman dan karakter mereka semakin dibentuk dan disempurnakan.
Mari kita merenungkan beberapa contoh dari tokoh-tokoh Alkitab. Tokoh yang pertama yaitu Ayub, ujian kesetiaan di tengah penderitaan hebat. Kisah Ayub adalah salah satu contoh klasik tentang bagaimana seseorang yang benar dan saleh diizinkan untuk mengalami penderitaan yang luar biasa. Ayub kehilangan segala yang dimilikinya, kekayaan, anak-anaknya, dan kesehatan. Dalam sekejap, kehidupannya berubah drastis. Ia duduk di tengah abu, meratapi nasibnya. Namun di tengah penderitaannya yang hebat, Ayub tidak menyangkal Tuhan. Ia tetap mempertahankan imannya, meskipun ia juga bergumul dan mempertanyakan mengapa semua ini terjadi padanya. Penderitaan Ayub menguji kesetiaannya kepada Tuhan. Ia bisa saja mengutuk Tuhan dan berpaling darinya. Tetapi ia memilih untuk tetap percaya dan mencari jawaban dari Tuhan. Dan pada akhirnya setelah melalui ujian yang berat, Tuhan memulihkan Ayub bahkan berlipat ganda dari apa yang hilang darinya. Kita belajar dari Ayub bahwa penderitaan tidak selalu berarti Tuhan meninggalkan kita. Kadangkala penderitaan adalah ujian untuk menguatkan iman dan membuktikan kesetiaan kita kepadanya. Melalui penderitaan, Ayub tidak hanya dipulihkan secara materi, tetapi juga semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Keteguhan iman di negeri asing dan di tengah ancaman. Daniel adalah seorang pemuda yang saleh dan berintegrasi tinggi. Ia dibawa ke pembuangan di Babel dan menduduki posisi penting di pemerintahan. Namun kehidupannya tidak selalu mulus. Ia menghadapi berbagai tantangan dan ancaman karena imannya kepada Tuhan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah ketika Daniel menolak untuk menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Bersama dengan ketiga sahabatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel memilih untuk taat kepada Tuhan meskipun harus menghadapi hukuman dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ajaibnya, Tuhan melindungi mereka dan mereka keluar dari perapian tanpa terluka sedikit pun. Di lain waktu, Daniel juga dilempar ke dalam gua singa karena ia tetap berdoa kepada Tuhan meskipun ada larangan dari raja. Lagi-lagi Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu sehingga Daniel selamat. Melalui berbagai penderitaan dan ancaman ini, iman Daniel kepada Tuhan semakin teruji dan terbukti. Ia tidak pernah goyah dalam kepercayaannya, bahkan di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Penderitaan yang dialami Daniel justru menjadi kesaksian yang kuat tentang kuasa dan kesetiaan Tuhan. Tokoh Alkitab yang ketiga yaitu Paulus, rela menderita demi Injil Kristus. Rasul Paulus adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Kristen. Sebelum bertobat, ia dikenal sebagai Saulus, seorang penganiaya jemaat Tuhan yang kejam. Namun setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus di jalan menuju Damaskus, hidupnya berubah total. Paulus menjadi seorang pengikut Kristus yang setia dan bersemangat memberitakan Injil ke berbagai tempat. Sebagai seorang rasul, Paulus menghadapi berbagai macam penderitaan demi Injil. Ia mengalami penganiayaan, dipukuli, dilempari batu, dipenjara, bahkan berkali-kali hampir mati. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis tentang berbagai kesukaran yang dialaminya.
Mari kita baca 2 Korintus 6 ayat 4-10. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Paulus memahami bahwa penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kepada Kristus. Ia tidak mengeluh atau menyerah, melainkan melihat penderitaan sebagai kesempatan untuk semakin dekat dengan Kristus dan membagikan kasih-Nya kepada orang lain. Melalui penderitaannya, Paulus disempurnakan menjadi seorang rasul yang gigih dan memberikan dampak yang luar biasa bagi perkembangan kekristenan. Tokoh Alkitab yang keempat yaitu Tuhan Yesus. Penderitaan yang membawa keselamatan bagi dunia. Contoh penderitaan yang paling agung dan bermakna adalah penderitaan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebagai anak Allah, Ia rela meninggalkan kemuliaannya di surga dan datang ke dunia menjadi manusia. Ia hidup dalam kesederhanaan, bahkan seringkali tidak memiliki tempat untuk beristirahat. Selama pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus mengalami penolakan, hinaan, dan permusuhan dari banyak orang, terutama dari para pemimpin agama pada zamannya. Puncak penderitaan Tuhan Yesus terjadi ketika Ia ditangkap, dianiaya, disesah, dan akhirnya disalibkan di kayu salib. Ia menanggung seluruh dosa umat manusia di tubuhnya. Penderitaan fisik dan emosional yang dialami Tuhan Yesus sungguh tidak terbayangkan. Namun melalui penderitaan dan kematiannya, Tuhan Yesus mengalahkan dosa dan maut serta membuka jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 10, melalui penderitaannya, Yesus disempurnakan menjadi pemimpin keselamatan kita. Dari contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab, kita dapat menarik beberapa hikmat tentang penderitaan. Yang pertama, penderitaan dapat menguji dan menguatkan iman kita. Seperti Ayub di tengah penderitaan, kita belajar untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, penderitaan dapat menjadi kesempatan untuk menunjukkan keteguhan iman kita. Seperti Daniel, kita dapat memilih untuk tetap taat kepada Tuhan meskipun menghadapi ancaman dan kesulitan. Yang ketiga, penderitaan dapat menjadi bagian dari pelayanan kita kepada Kristus. Seperti Paulus, kita dapat melihat penderitaan sebagai kesempatan untuk membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Dan yang keempat, penderitaan Kristus adalah contoh utama tentang bagaimana melalui kesakitan, keselamatan, dan kemuliaan dapat dicapai. Sahabatku,
Sebagai pengikut Kristus, kita tidak dijanjikan kehidupan yang bebas dari masalah dan penderitaan. Namun kita dijanjikan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita di setiap lembah kehidupan yang gelap. Kita dapat belajar dari teladan Tuhan Yesus dan para tokoh iman lainnya untuk menghadapi penderitaan dengan iman dan pengharapan. Ingatlah bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Bagi mereka yang percaya kepada Kristus, penderitaan justru dapat menjadi jalan menuju penyempurnaan dan kemuliaan yang kekal. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, kiranya renungan hari ini dapat memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang mungkin sedang mengalami penderitaan. Percayalah bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu memiliki maksud dan tujuan yang baik. Bahkan penderitaan pun dapat dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus dan membawa kita kepada kemuliaannya. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas waktu yang telah kami lewatkan bersamamu dalam saat teduh ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan, khususnya tentang bagaimana Tuhan Yesus sendiri melalui penderitaan telah menjadi pemimpin keselamatan kami yang sempurna. Kami berdoa ya Tuhan agar kami dapat memahami dan menghayati makna penderitaan dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi kesulitan dan tantangan, ingatkanlah kami akan teladan Tuhan Yesus, Ayub, Daniel, Paulus, dan banyak tokoh iman lainnya yang telah disempurnakan melalui penderitaan. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap setia kepadamu di tengah segala ujian, dan ajarilah kami untuk melihat penderitaan bukan hanya sebagai beban, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menguatkan iman kami, menunjukkan keteguhan hati kami, dan semakin mendekat kepadamu. Kami mohon hikmat darimu agar kami dapat belajar dan bertumbuh melalui setiap pengalaman sulit yang kami alami. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami dan memberikan kami penghiburan serta pengharapan di dalam Engkau. Ya Tuhan, biarlah penderitaan yang kami alami tidak membuat kami putus asa, melainkan semakin memurnikan hati kami dan membentuk karakter kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tolonglah kami untuk senantiasa bersyukur dalam segala keadaan dan tetap percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kami sesuai dengan rencana-Mu yang indah. Inilah doa kami ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.